ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang hormati ketua atau pengurus Ibu Asia, Ibu dan semua para jajarannya, dan saya hormati pula semua para anggota jamaah pengajian yang setiap saat selalu standby mendengarkan. Ya, sebelum saya datang sudah ngumpul. Ya, persis saya datang jam 4. Memang tak pas kan kalau nggak macet. Ya. Jadi tadi saya katakan InsyaAllah jam 13 lewat 15 menit 15 lebih 5 menit santai. Alhamdulillah sampai masuk ke teluk itu persis jam 4:05 menit masuk 3 jam 4 persis. Terima kasih atas doanya. Saya selama 4 beberapa hari di Mekah dan keadaan suasana panas. Ya. Jadi di Madinah itu saya sampai di Madinah itu jam 2 malam. Karena kloter 35 gelombang 1. Berangkat dari Surabaya jam 6. Sampai di Mekah jam 2 malam masuk hotel Sya'atu Thayyibah dekat dari Masjid Nabawi. Turun dari hotel sudah di gerbang masjid. Gerbang masjid nomor 365 11 lantai. Alhamdulillah selama 8 hari kita melaksanakan arba'in kata ulama seperti itu. Memang semestinya harus setiap waktu ke masjid. Suasana Madinah luar biasa. Suhunya 50 derajat dari mulai jam 6 pagi sampai jam 11. Jam 11 sampai jam 3 sore waktu Mekah 57 derajat. Makanya wajah saya hitam. Malam hari kembali 40 derajat. Jadi saya cuci baju itu setelah dimasukkan mesin pencuci, lalu PP itu saya ambil lagunya merah malam terakhir. Dan sampai selesai 10 menit sudah kering. Saya bawa banduk, bawa baju, ada tukang setel, dan sampai 10 menit sudah kering. Itulah hebatnya Madinah Mekah. Memang musimnya panas. Tahun depan juga masih panas. Padahal yang pertama ketika saya berangkat tahun 2005 di Undang itu dingin karena gelombang kedua. Gimana itu? Mekah dulu baru Madinah. Kedua tahun 2015 kemarin juga dingin. Ya, di bulan yang sudah
dingin tapi hawanya panas. Ya, tapi tidak masalah. Nah yang ketiga ini panas, tidak ada dingin, panas terus sampai air untuk mandi panas. Ya, tidak usah pakai panas. Begitu dibuka langsung panas air. Padahal tidak. Makanya doa panjenengan luar biasa. Saya 180 satu jamaah berangkat lengkap, pulang pun juga lengkap. Tidak ada yang meninggal dunia. Padahal 40% semua lansia di atas 70. Yang paling tua usia 90. Nah, perempuan, ya, yang banyak perempuan. Contohnya saya dibantu oleh putranya, oleh mantunya sambil kursi roda. Ada 8 orang yang usia sekitar 90. Nah, seperti ada kecil lagi, yang penting sehat. Sampai ukurnya itu tidak keluar dari tenda, karena sampai 60 derajat. Begitu matahari ke arah barat sudah 60 derajat panasnya. Sampai yang saya copot di atas dan berkeringat, tapi panasnya bukan main di dalam tenda. Jadi semua air udah sampai saya 3 detik kering. Kipas ada air, tapi tidak begitu. Dan yang bisa itu iman. Makanya Allah katakan al-hajju ma'lumat, al-hajju ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafah wala fusuqa wala jidala bil hajj wa ma taf'alu min khairin Allah wa tajawwadu fa inna khairaz taqwa wa taquni ya. Jadi haji itu hanya bodohnya iman dan takwa kepada Allah. Titik. Artinya yang berbeda. Bakso itu 5 real. Panulanya dulu. Dari orang dulu. Yang jualan orang kasih mana ya? Iwa untung. Daging untung. Yang penolnya 5 real itu kalau di sini. Hampir 25. Nah itu mengingat uang Jokowi nggak mana-mana nih. Nasi kuning 7 real, ya, kerupuk 10 real, isinya cuma 20 biji, 10 real, kali 1 real 4.500. Berarti kerupuk itu harganya 45.000. Isinya 100 biji. Itu kami dapat. Saat kita punya iman dan takwa pada Allah, tidak ada hitungan yang masalah. Ya. Jadi ini oleh-olehnya haji saya masih bilang masih batuk. Padahal sudah 2 minggu. Jadi terima kasih atas doanya Mutia semua. Jamaah saya selamat bahwa jamaah 181 jamaah. Alhamdulillah turut semua orang. Ada gelar profesor, ada doktor, ada isi, tapi saya pun. Yang itu tak kita. Bosan dia malu. Ya, tak kira kamu buka mainan di istana. Tidur ya, tidur semua. Berhenti semua. Iya, kita bilang jumpa itu stop, berhenti semua. Padahal belakang banyak profesor. Dan guna profesor yang berguna anu aksi. Melempar jumpa sama manusia. Allah, Bapak, doa.
nasib seperti Rasulullah eman-eman. Saya perhatikan di sana, ini kita dulu ya. Ketika tanggal 8 kita tarwiyah. Tarwiyah sana jam hari Jumat. Malam Jumat sampai Mina jam 1 malam. Menuju Mina sekitar jam 2 dari hotel. Paginya jam 8. Apa yang diinginkan para jamaah? Ada 3. 1. Sholat di 04. Zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Yang kedua, banyak baca. Yang ketiga, banyak zikir kepada Allah. Hanya sana-sana boleh. Belajar biasa semua. Nurut mereka. Baca surah Quran. Ya. Begitu besoknya jam 9 tanggal 9 pagi berjuka. Para jamaah semua silakan persiapan berjuka Arafah. Ya Ustaz. Baris satu persatu. Sampai di Arafah jam 12 menjelang zuhur. Jadi di Arafah itu zuhurnya jam 12 lebih 19 menit. Langsung wukuf. Sebelum wukuf kita wukuf dulu. Setelah wukuf, sholat jamaah subuh, jamaah takbir, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Lalu menunggu matahari capai arah barat dimulai wukuf. Yang apa yang dibaca? Doa sembahyang. Boleh bahasa Madura, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, terserah aja. Menghadap arah kiblat. Tidak boleh keluar dari tenda karena suhunya 60 derajat. Saya berdoa, ya Allah, berjamaah saya sehat, ya Allah. Boleh kasihan, ya Allah. Alhamdulillah saja. Maghrib menuju ke Musdalifah. Sambil Musdalifah kita habis isya jam 8 malam waktu buka. Sholat 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat jamaah takbir. Apa yang dibaca di Musdalifah hanya tidak seperti di Mina. Apa itu? Sholat tahajud, baca Quran, dan zikir. Subuh tiba, persiapan ke Mina lagi oleh Marjina. Diangkut oleh bis semalam. Setelah subuh 2 rakaat, bis sudah menanti depan pintu gerbang di Musdalifah. Bekal sudah habis menuju ke Mina sampai setengah 6 di Mina. Saya memandukan semua jamaah Muhammadiyah melempar jumroh habis sholat zuhur. Berapa derajatnya? 55 derajat. Betul bukan. Tapi saya berdoa, ya Allah, semoga jamaah saya waktu melempar jumroh akobah di sana. Ya orang-orang merasa kesal itu apa? Ya Ustaz, siap. Semangat. Masih pakai baju ikhram. Saya komandokan masih ke Jamarat 4 kilo jalan kaki. Panasnya 55 derajat. Bayangkan. Pakai payung, pakai semprot. Tapi lagi tidak boleh pakai topi karena masih tanggal 10 Juli. Sampai di tugu yang terakhir di paling barat hanya 1 miliar barat. Inilah kalau tidak ikut manasik Muhammadiyah ini. Jamaah sama masukkan semua. Yang
paling barat Tugu Aqaba. Dekat lempar, pundak kanan adalah Mina, pundak kiri Ka'bah, menghadap arah utara. Sedangkan dia tidak ngerti, mohon maaf, melempar dari arah selatan, dari arah barat. Gimana saya punya masalah ini? Saya tak arahkan. Setiap baju Aqabah harus menghadap utara. Begitu. Setelah dengar jumlah Aqabah tanggal 10, jamaah terakhir. Gimana kalau ke Mekah? Dan bisa kita payah kembali ke Mina lagi selama 6 jam. Andai kata ada hasilnya atas kerja, ada. Cuma ada yang bagus juga. Yang tadi harusnya 90 tadi sama batu. Besok tanggal 11 sudah kita pakai pakaian bebas. Allahumma fir lil mu'allifina wal muqassirin. Ya Allah, ampunilah apa yang saya tanggalkan hari ini untuk melepaskan ikram saya dipotong tangan dari kiri. Lepas, tapi tidak boleh kumpul dengan istri. Masih ada tugas lagi tanggal 11, 12, atau 13 Zulhijjah melempar jumroh ketiga ini. Alhamdulillah saya mengambil manfaat. Besoknya tanggal 11 melempar pada waktu bersyukur. Tanggal 12-nya juga habis subuh sampai di tenda Mina jam 9. Jam 12 menuju ke hotel. Sampai di hotel sebelum matahari terbenam, sudah sampai di hotel jam 9:30. Baru hari Kamisnya langsung tawaf ifadah di Mekah. Sudah bebas dari ihram dan boleh kumpul suami istri untuk menjalani hotel sendiri-sendiri. Namanya Hotel Barokah. Itu tidak ada yang harus ada oke, berapa orang? 5 pasang tak jadwal. Saya cari hotel, ada satu hotel yang kosong. Buru dah. Jam 1 Pak Payu. Mulai jam 7 sampai jam 9 Pak Fardi. Jam 12 Pak Ahmad. Ini tak dulu. Sampai jam 1 lagi, jam 1 Pak Dan. Saya kan tidak mau istri. Tolak. Saya yang mencarikan jalan hotel saja. Kan lama. Itu cerita tentang. Jadi kalau kita ini bodohnya takwa, insya Allah berat menjadi jauh menjadi itu Allah. 4 kilo balik curah kotor itu 8 kilo. Gak bisa capek. Tapi saya ya itu bisa saja. Karena pengalaman guys. Sekarang pengajian. Ya. Tema hari ini adalah tahun Hijriah untuk kita. Artinya apa para jamaah untuk kita sendiri? Harus ada perubahan. Tadi saya katakan surat Al-Asr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Mengacalah apa yang pernah kamu kerjakan sebelum tahun Hijriah ini berlanjut. Sekarang kita tahu Hijriah 1446 Hijriah. Tanggal 7 kemarin, 7 Juli
sudah berubah. Saya datangnya tanggal 2. Maunya itu saya berangkat lagi tanggal 3 September. Jamaah umroh. Tapi saya tidak mau, capek. Tahun depan aja. Ya. Kok balik-balik itu sampai Mekah? Ya karena saya tua. Bimbing juga. Dan bimbing itu punya ijazah haji. Tidak punya yang bisa. Namanya sertifikat haji. Ya. Itu. Perhatikan apa yang pernah kita lakukan sebelum tahun 1446 Hijriah. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah mengetahui apa yang pernah kita lakukan. Para jamaah sengaja saya dapat butuh kopinya atau print. Karena pun saya rusak, tak servis. Jadi kalau isi lagi, insya Allah tak berangkat materi. Itu. Jadi hijrah ini untuk kita sendiri ada perubahan. Yang banyak salah sama suami, mohon maaf kepada suami. Jangan diulang kembali. Karena menyangkut perilaku. Jadi iman itu kata Nabi harus ada perubahan setiap langkah. Nabi Muhammad ketika di kota Mekah untuk menyempurnakan iman berapa tahun Bu? Ayo 13 tahun. Semakin mantap imannya para sahabat Nabi di kota Mekah, semakin akhlaknya luar biasa. Seperti siapa contohnya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu istrinya tidak bisa dihitung sebelum masuk Islam. Karena kalau orang kaya Arab itu istrinya banyak sekali. Di mana dia berbudak, pasti punya istri. Surabaya kalau jadi Lamongan ada istrinya. Di Tuban ada istrinya lagi. Di Bojonegoro ada lagi. Di Jepang ada lagi. Di Malang ada lagi. Kertosono ada lagi. Madiun ada lagi. Itu orang karena kaya. Umar bin Khattab itu kayanya luar biasa. Dan kekal. Itu Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Tapi setelah dapat hidayah dari Allah, jadi kekuatan iman yang diyakini oleh Umar bin Khattab berubah total dengan apa? Coba dibuka surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa tawakul jahilun qalu salam. Dibuka, diterjemahkan dengan buku yang lain. Ketemu. Surat 25 ayat 63. Yang ketemu tolong dibacakan artinya. Monggo. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Iya. Rendah hati dengan rendah diri beda. Ini Quran mengatakan. Rendah hati itu orang itu rendah diri. Sama orang gak sombong. Tidak mengulangi perbuatan yang pernah dia lakukan. Berubah total menjadi orang yang terbaik di mata dirinya sendiri maupun di mata orang lain, apalagi di mata Allah. Itu namanya rendah hati. Itu iman yang bisa berubah dengan akhlak
untuk kepentingan Islam. Sampai-sampai beliau mengatakan, setelah menyatakan 2 kalimat syahadat kepada Rasulullah, Nabi, apa yang saya baca dan apa yang saya dengar dari Anda itu bukan bikinan Anda, tapi bikinan Allah yang Maha Besar. Mengapa kita berdakwah sembunyi-sembunyi? Mari kita keluar dari Ruyun Al-Qur untuk syiarkan agama Allah di tanah Makkah, meskipun mereka benci sama kita. Ini baca. Harus berubah. Bagaimana yang jadi iman kepada Allah? Ya harus menjadi sama orang baik, sama tetangga harus baik, sama sahabat lebih baik. Jangan sampai persoalan di antara kita. Ini namanya tahun Hijriah, berubah kita masing-masing. Ya, tidak ada berapa di antara kita. Kita sama-sama di antara kita. Itu Umar bin Khattab. Sehingga Nabi pernah berkata, seandainya ada seorang Nabi lagi setelah saya, maka Umarlah yang berhak menjadi seorang Nabi. Saking luar biasa akhirnya Umar merasa. Nah, Umar pernah marah ketika para sahabat menyatakan Muhammad telah meninggal dunia ketika perang. Siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia? Akan saya pancung yang ini kata Umar. Muhammad tidak pernah meninggal dunia. Coba sini. Ini di saat itu. Maka kemarin saya tak jelaskan di bukit dulu. Semua jamaah membaca tepat, berteduh, panasnya 5 derajat. Sambil saya cerita tentang masalah Umar bin Khattab di Bukit Uhud. Andai kata ada saya tak jelas. Itu Umar. Maka ketika Umar marah mau potong lehernya orang yang mengatakan Muhammad telah mendunia, ada bakat datang. Ya Umar, kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Abu Bakar. Wa likulli ummatin ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu surat Al-Araf ayat 34. Likulli ummatin ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Surat ke-7 ayat 34 kalau tidak salah. Betul? Dibaca ini. Dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat. Iya. Setiap waktu, setiap umat, setiap ajal pasti ada batas waktunya. Adalah kematian. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan, apalagi diundur. Oleh karena itu panjenengan pengajian ini jangan sampai malas. Karena kalau sudah kematian tiba, sampai nggak bisa mendengar pengajian. Dan pengajian ini untuk bekal kita akan mati. Saya juga sama. Kalau memberi pengajian, yang mendengarkan pengajian saya adalah bekal untuk mati. Saya itu tidak. Jadi hidup ini seperti ini. Begitu Umar mengatakan, siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia, dan ayat itu akhirnya pedangnya jatuh ke bawah. Setiap jiwa pasti mati, Umar kata. Apa keras? Kembali kepada Umar lagi. Begitu Umar jadi khalifah, luar biasa saya sama orang Mesir. Dia orang yang paling lapar,
di antara sahabat-sahabat yang lain. Umatnya harus makan dulu. Setelah umatnya kenyang, baru saya makan. Itu umat. Dan tidurnya Umar bukan sebaik-baik ketika dia khalifah, tetapi di atas papan kurma, tidur di emperan istananya khalifah. Coba orang presiden turun ke Jopo ambil letak kurma. Di istana itu dijaga Jin Joko Umar cuma anak yatim. Ada pasukan Romawi datang ke istana Umar. Mana Umar? Yang daripada Umar pakainya biasa. Mana penjaganya? Itu anak yatimnya. Bukan pakaian seragam pakai begini. Itu ada perubahan setelah mengatakan kalimat syahadat. Yang kedua, para ibu sekalian, perubahan tahun Hijriah 1446 Hijriah adalah tentang ibadah yang kita pilih. Allah berfirman di Luka surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu benar. Surat 51 ayat 56. Terjemahkan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dan tidak menciptakan jin dan manusia mereka untuk menghamba kepada. Menghamba ada dua, namanya mahdha dan ghairu mahdha. Yang mahdha sholat 5 kali sehari semalam tidak bisa dirubah waktu dan jumlah rakaat. Zuhur tetap waktunya, asar tetap waktunya, maghrib tetap waktunya, isya tetap waktunya, subuh tetap. Itu namanya ibadah. Dan perubahan itu ketika kita hijrah ini, jangan sampai kita ini tidak tepat waktu sholat. Nabi ada bukan masih lama. Itu berarti tidak ada perubahan. Bagi sholat cepat-cepat jenengan yang dekat ke masjid menuju ke masjid. Yang dari masjid di rumah saja sholat ketika waktu tiba. Jangan menunggu nanti. Nanti aja Ustaz masih lama. Itu berarti tidak ada perubahan. Karena mati tidak ada yang berubah. Singgung aja ke kota Patenio. Coba diisi kon saya sembahyang ngajio nama diisi pengen enak. Tidak usah pengajian begitu. Mati ngono aja. Tidak bisa. Makanya Allah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari. Tidak dikatakan orang itu beriman kepada Allah sehingga dia mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Apalagi satu zaman itu pengaruh kepada sikap dan perilaku ibadah kita. Begitu akan tiba, laksanakan saja. Harus beda jamaah pengajian itu ribut ke jam yang lain. Sholat asar jam 3 persis kita ambil wudhu. Jam 4 menuju ke masjid itu sudah untuk pengajian. Itu namanya ada perubahan. Yang tidak terbiasa sholat tahajud kita tahajud hari ini di malam. Jam berapa? Terserah. Asalkan ada sisa menjelang subuh enak. Aja turun doa. Sebenarnya saya 2 juta di antara kita. Sehati, setulus hati. Banyak sampai tidak bisa tidur. Gara-gara saya
instalasi atau kita itu hiburan bukan apa. Kemarin ada sepak bola dulu di Cirebon, silakan minta semua, tapi saya di Mekah itu tak setel, saya cari karena maghribnya di tanah suci itu jam 9 tanah air. Jadi maghrib saya itu jam 7 lebih 7 menit maghribnya. Isanya itu jam malam. Kalau sekarang kalau tanah air itu jam 12. Saya jam berapa? Ya jam 10 setengah 10. Beda. Ada berubah. Menunggu asar dari maghrib sampai asar lama. Jadi menunggu sholat asar dibuka itu lama. Menunggu maghrib dari asar maghrib juga lama. Nah itulah cuacanya di sana. Tapi kalau terbiasa kan, ya gitu. Nah, perubahan kita dengan ibadah ini jangan sampai terlupakan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Bahwa sholat itu sudah ditentukan. Yang dunia masih malas. Sekarang sudah bulan Muharram tahun 1444 Hijriah. Jangan sampai kita ini menunggu waktu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bayangkan waktu sholat. Habis sholat asar kapan sholat maghrib ya Allah? Habis sholat maghrib kapan waktu sholat isya? Dan orang yang menunggu waktu sholat itu berarti adalah perubahan untuk kita sendiri. Macam ini sholat mana? Si pas asar maghrib, kita maghrib isya, itu berarti ada perubahan. Merindukan sholat. Karena sesuatu yang dikerjakan oleh panjenengan tergantung sholatnya. Saya berkali-kali lagi, amalan apa saja tidak Allah perhitungkan, tapi jika bicara sholat diperhitungkan oleh Allah. Ibu itu gampang masuk surga, gampang masuk neraka. Begitu Pak Ustaz, iya, karena banyak ini. Sama suami belajar kurang. Oke. Saya kalau tidak mau tak cium aja langsung. Coba ngomong kamu. Jadi kalau saya kalau jangan itu tak cium aja. Tidak boleh ada. Coba ngomong. Istri mau itu gampang. Oh ini. Karena peristiwa Isra Mi'raj, ya, tanggal 27 Rajab sebelum Nabi ke Madinah, yang banyak masuk neraka ibu-ibu. Bertanya Nabi kepada mereka, mengapa kau banyak ibu-ibu? Iya, salah satunya ibu itu banyak yang cerai. Tapi ini tidak ada. Kali itu dulu bapak yang sakit. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya sayang sama suami. Jadi tanda-tanda seorang istri itu namanya sayang sama suami. Mencoba suami itu marah atau tidak. Saya ada berkali-kali ngomong seperti itu. Saya kalau masakan saya itu tidak senang, saya terima.
Ya, mau ditanya mengapa yang pada habis? Ya, sampai apa makan sendiri aja. Oh iya, dasar menanya. Ya sudah, apa? Gawe. Ada nanti jadi masalah suami istri. Itu makanya Allah mengatakan kunna libasul lakum wa antum libasul. Pakaian istri itu juga banyak. Makanya tahu keadaan suami dan istri. Sampai jenengan berumah suami itu kaya opos. Apa kesukaan? Apa kesenangan? Itu lagi yang kita pilih. Sama dengan seorang suami mencari istri, tahu tentang kealkuan suami istri. Jangan sampai ternodai, nanti berbahaya. Jadi harus ada. Ayat ini sebelum itu tapi luar biasa. Makanya ibadah itu jangan sampai jenengan entengkan. Doa seorang istri sangat mustajab untuk sang suami. Betul. Makanya saya bisa sama sang suami ketika saya izin menjadi bapak-bapak. Jangan kau nodai istrimu. Artinya jangan kau berbuat suami sama istri. Selingkuh, balik. Jangan sampai. Makanya istri itu ada mata empat. Kalau istri soleh, tidak usah ada berita yang konyol. Dia merasa, ujungnya selingkuh tahu. Itu istrinya. Tapi sebaliknya, kalau istri suami tak kawin, sama dia juga. Kalau suami tidak kawin lagi, jangan juga. Kalau kita lagi seorang suami istri ada. Kalau suami mau nikah lagi mau selerakan kau. Itu berarti istri suami ada perintah. Tapi jangan. Oh saya dulu kau supaya ada masalah ini. Tapi tidak saya menjaga seorang suami dan istri itu bagus. Kenapa? Ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah ke Mesir pada saat Sarah ini disekap oleh Raja Mesir, mau dinodai. Akhirnya Ibrahim berkata, ya Allah, jagalah sang istri saya, karena Kau yang Maha tahu daripada saya. Terus Sarah pun juga demikian, ya Allah, berikan kepada kami keselamatan untuk saya demi untuk sang suami. Akhirnya Raja Istana ini menodai Sarah, tangannya tidak berkutik, jadi mau pegang langsung gini. Coba itu istilah. Begitu pula mau megang tangan kirinya, tubuhnya salam berdoa kepada Allah. Lalu begini, jadi berdoa begini. Kalau kamu nanti pegang saya lagi, kamu akan juga bisa bangkit. Bebaskan saya kalau ingin kamu selamat, kata saya. Itu istilah soleh. Makanya dia kan soleh. Setelah dibebaskan, iya. Nanti saya bebas, insya Allah kamu kembali kembali. Raja kata saya. Ibrahim masih di rumah. Akhirnya di istilah seorang raja ini mengirim untuk mendampingi Sarah ke suaminya. Siapa namanya itu? Hajar. Lebih cantik daripada Sarah. Itu dari
si Hajar ini sampai ke rumahnya Ibrahim. Ini Tuhan isi panjenengan dalam keadaan selamat dari raja. Cerita, mengapa kamu mengawal? Saya juga raja mengawal si. Akhirnya singkat cerita Hajar ini disuruh menjadi pembantunya. Kan ada daripada kamu di istana raja, kamu jadi sini kata pembantunya. Akhirnya merasa dia seperti sampai ini tua. Wahai Hajar, bagaimana kalau kamu tak menikahkan sama suami? Opo ono saya itu koyo opo ono pembantu cantik merasa juragan tua dan bisa mengenali, lalu ngomong sama Hajar, gimana kalau kamu menikah sama suami? Diam mesti aja. Wong wedok minta ngono diam berarti kan. Dipanggil Ibrahim, kita tidak mungkin punya pipi kita tidak akan bopel. Jika ada tinggal rumah, maka melihat sore waktu macam tidak ada. Mana sel, setisar bal-balan itu rumah. Mari yang ini, karena ganteng. Ya, sedangkan Hajar minus-minus. Gimana sama suami itu? Ini pembantu kita dari Mesir yang ikut kita selama ini. Saya tidak mungkin bisa. Ibrahim berkata, aku tidak cinta sama dia, aku cinta sama kamu sama. I love you. Coba bayangkan Ibrahim ini maklumat. Yo. Jangan Ibrahim, karena ingat ayat Bunda libasul lakum waktu libasul lakum. Pakai istrimu, juga kan suami. Ini sebenarnya mekong lanang zaman saiki. Ingat ayat Al-Baqarah 187 ini ibu-ibu sekalian. Insya Allah selamat makanannya. Musangin enggak dari kalian orang ini. Ya benar. Baru dari Allah mengatakan, Ibrahim, laksanakan perintah istri ini. Karena istri itu yang soleh. Orang soleh itu Al-Quran. Wa man yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Gitu ya. Iya, laksanakan perintah istri ini. Saya siap untuk menikahi Hajar. Alhamdulillah dipeluk oleh saya, dinikahkan istri Hajar. Itu namanya istri yang soleh. Jadi kan belum soleh. Malah review saudara, tak ketok gitu. Oleh ibadah ada perubahan. Seorang Islam soleh yang mengatakan fasolihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi Allah. Dijaga oleh Allah Islam soleh itu Al-Quran ada. Dibuka sekali saya. Kalau saya 34. Dijaga oleh Allah. Perkataannya dijaga oleh Allah, sikapnya dijaga, semua dijaga oleh Allah. Kalau selalu dari rumah, selalu menjaga kehormatan istri, dijaga setiap seorang Islam soal kata itu sampai suami pulang itu ada. Makanya kalau sekarang ada kalimat WhatsApp satu hati, itu lambangnya suami istri. Tergantung ibadah kita kata Allah. Makanya prinsipnya manusia itu ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu sarana menuju bertakwa. Al-Baqarah kedua ayat 21 dibaca. Surat kedua ayat 21.
Ibadah itu sarana untuk bertakwa kepada Allah. Dibaca artinya. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, hai manusia, sembahlah kepada Allah. Sebagaimana Allah telah menetapkan kamu sebelum kamu. Apa tujuannya? La'alakum tattaqun. Kalau orang takwa itu dimudahkan semuanya. Dan yang terakhir, perubahan di motor hijrah ini adalah istiqomah dan tawakal. Kita pasrah kepada Maha. Yang menjadi hidup ini adalah kamu Allah. Pasrah istiqomah. Dibuka surat 41 ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqu wa tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat 41 ayat 30. Dibaca artinya Bu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Iya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Iya. Itu jaminan orang yang istiqomah dan namanya yang beriman dan takwa. Istiqomah itu adalah punya kekuatan sendiri. Tidak apa katanya orang, bukan apa kata tetangga, tapi katanya berdua, suami dan istri. Harus. Jadi sepasang itu harus istiqomah. Jangan ada orang lain sampai tak bicara, tidak boleh. Karena ayat itu, ya karena ayat. Kita harus percaya kepada suami dan percaya kepada istri, seperti Ibrahim dengan Siti Hajar maupun Siti Sarah. Kalau rumah tangga seperti Siti bisa berindah hidup. Tapi harus kita ada kemampuan. Ada kemampuan. Seorang laki-laki itu kan sunahnya 4 jam. Tak mampu 4 orang sedang mendampingi setiap waktu dan setiap saat di muka bumi ini sepanjang dia masih hidup. Kecuali saya jaga paksa. Teman saya ini disertasinya S2 itu masalah poligami. Setelah saya telusuri, apakah itu Ustaz? Tidak semudah apa yang dibayangkan oleh manusia untuk poligami. Berat. Seperti sarung berat. Tidak gampang. Situ aja. Si orang persoalan apa ini? Pecahkan penyakit ini. Saya berharap semoga kesalahan kita ini bukan bersama lainnya, tetapi untuk perubahan kita agar rumah tangga kita mawaddah warahmah. Kalau salah satu suami itu mengikuti ajaran Al-Quran dan selalu senantiasa membaca Al-Quran, bisa akan selamat dunia dan akhirat. Itulah yang disampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Ada yang ditanyakan, kalau ada satu itu. Jadi Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.